Teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait penggunaan Quizizz untuk ulangan harian, remedi, pengayaan yang saya gabungkan ke Google Classroom sehingga lebih mudah untuk pengelolaannya. Ya, mengapa saya merekomendasikan pakai Quizizz? Yang pertama, ya karena cara pakainya gampang dan tidak ribet. Bisa untuk kuis, ulangan, remedi, pengayaan, bahkan sekarang bisa untuk upload materi juga di Quizizz. Dapat dipakai berkali-kali dengan variasi setting yang super gampang. Jadi cuma 2 klik untuk settingnya. Kemudian ini yang penting, bisa diintegrasikan dengan Classroom dan nilai langsung masuk ke sistem Classroom. Jadi anak-anak tidak perlu memasukkan kode dan sebagainya. Jadi kalau sudah menjadi anggota dari Classroom kita, ya tinggal klik ulangan, selesai, nilai muncul di Classroom. Ya, mari kita pelajari ya. Yang pertama, membuat akun dan soal di Quizizz. Silahkan teman-teman kunjungi quizizz.com. Kemudian kalau sudah punya akun ya tinggal masuk, kalau belum ya bikin akun, bisa pakai Facebook, bisa pakai Google. Kalau sudah punya ya tinggal login saja ya. Kemudian kita akan bikin soal. Yang pertama, ya silahkan di sana ada kreasi. Silahkan kalian klik. Setelah diklik, kemudian ada 2 pilihan, bikin kuis atau bikin pembelajaran. Ya, pilih yang kuis. Selanjutnya, silahkan kalian beri identitas kuis, misalnya ulangan harian relasi makna atau apa ya. Tulis nama, kemudian kalian pilih kategorinya, lalu klik selanjutnya. Ini dipilih kategorinya, kemudian klik lanjut. Kemudian kalau sudah lanjut, pilih model soal, pilihan ganda, isian kosong, jajak pendapat atau apa. Ini pilihannya, silakan pilih. Ya, biasanya yang dipakai itu pilihan ganda. Ya. Kemudian isikan soal dan pilihan jawab. Soal dan pilihan jawab tinggal diketik. Pada bagian kiri itu teman-teman ketik, lalu tampilannya ada di bagian kanan. Kemudian ini ada tombol ini untuk upload gambar. Jadi kalau kalian punya soal, di snipping tool aja masukkan di sini. Tapi pilihan jawabannya diletakkan di sini. Selanjutnya, ya, tadi saya jelaskan gambar. Kalau diklik gambar, lalu tinggal upload gambar saja. Tampilannya juga langsung akan muncul di situ. Setelah itu, atur waktu tayang tiap soal. Jadi nanti tiap soal itu diatur waktunya. Mau cepat, mau 2 menit per soal, silahkan diatur di situ, langsung ada di situ, diklik aturnya. Kemudian simpan soal, disimpan. Nah, kalau mau divariasi, bagian kanan itu ada gambar, foto pemilik atau foto suasana kelas atau apa, boleh. Ya. Kemudian setelah dimasukkan gambar, simpan keseluruhannya. Jadi semua sudah disimpan keseluruhannya, ada menu simpan. Terus dipublikasikan. Di sana pojok kanan atas ada tulisan ini, klik saja. Sudah jadi.
soalnya sudah jadi, kemudian sudah ada linknya di copy kalau mau diberikan ke teman-teman yang lain, atau disimpan nanti di bank kuis kita sudah muncul di sana, tinggal aktifkan. Selesai bikin soalnya. Nah, ini yang penting, bagaimana menggabungkan Quizzes dengan Google Classroom. Menggabungkan Quizzes dengan Google Classroom. Mari kita lihat. Kita pilih soalnya. Soal yang kita buat tadi sudah di sini di perpustakaan, pustaka atau bank soal saya di sini, tinggal dipilih lalu diklik saja. Setelah dipilih, pilih model aktivasi. Jadi ada model terjadwal, ada model siaran langsung, kuis langsung. Kalau yang ini terjadwal, ini langsung. Ya. Kalau saya biasanya pilih yang terjadwal karena nanti saya jadwalkan untuk besok, lalu besok akan muncul di Classroom anak-anak mengerjakan. Kalau ini langsung ya pada saat pelajaran. Pilih ini, saya akan beri contoh yang pilih dijadwalkan. Karena kebanyakan kalau teman-teman membuat settingan di Classroom kan dijadwalkan sebelumnya, lalu pada saat pelajaran akan muncul aktivitas di Google Classroom. Kita lihat ya, pilih model ini. Nah, setelah kalian klik tadi akan muncul ini. Silahkan pertama-tama diatur waktu tayangnya. Ini batas akhir tayang. Sampai kapan soal itu aktif. Ya, ini 2 hari, 3 hari, atau 10 jam setelah diaktifkan, 10 jam setelah pelajaran ada di sini. Setelah diatur batasnya, berikutnya pilih kelas di Google Classroom-nya. Nah, nanti di sana ada pilih kelas di Google Classroom di bawahnya tadi ya. Ini. Nah, kalau sudah pernah disetting, maka otomatis akan muncul di sini kelas-kelas yang aktif, kelas kita. Kalau belum, ini silahkan diklik ini, mengatur kelas ya. Diklik mengatur kelas, nanti akan muncul pilihan. Pilihannya ada Classroom, ada Schoology, ada Canvas, ada kelas yang lain. Kita bikin kelas sendiri bisa di sini. Ya, karena kita sudah punya Classroom, maka pilihlah Classroom. Kemudian pilih siswi. Nah, ini istimewanya. Ketika kita sudah centang kelas yang mau kita beri tugas atau ulangan, lalu kita bisa menugasi atau memberikan pada semua siswi, beberapa siswi, semua siswi bisa, beberapa siswi bisa. Jadi kalau kita mau mengadakan ulangan keseluruhan ya semua siswi. Kalau ini tujuannya untuk remedi atau pengayaan ya beberapa siswi. Tinggal klik lalu daftar siswi di Classroom, daftar anaknya akan muncul. Tinggal teman-teman centangnya di sini. Ya, pilih siswinya. Berikutnya tulis nama ujian. Ya, tulis nama ujian. Tadi kan ini kelas, di bawahnya ada, nah ini diberi nama ujian ya. Tulis nama ujian, diturunkan lagi. Setelah diturunkan, nanti ada petunjuk penjelasan. Ini ulangan harian, petunjuk ini misalnya ulangan ini hanya bisa dikerjakan 1 kali, KKM-nya bla 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 dan sebagainya. Nah, setelah ditulis petunjuk penjelasan di situ, kita atur batas mulainya. Ya. Kita atur batas mulainya. Di bawahnya lagi. Ini ada pilihan sekarang atau diatur. Nah, biasanya kalau saya ulangannya besok, saya atur hari ini kan, saya atur kapan munculnya di Google Classroom. Besok jam 5. Ini. Besok jam 7. Ini diatur di sini. Nah, setelah selesai mengatur pengaturannya, tinggal klik langkah berikutnya. Ya, diaktifkan. Langkah berikutnya, ini belum diaktifkan, baru mengaktifkan pilihan-pilihan tadi. Langkah berikutnya adalah atur frekuensi mengerjakan. Jadi setelah teman-teman klik next tadi akan muncul ini yang diatur ya.
Pertama, berapa kali? Ini diatur. Ya, diatur. Ya, kalau saya 1 kali kalau ulangan. Tapi kalau main-main 2 kali bisa. Kemudian jawabannya dimatikan. Ya, kunci jawabannya dimatikan. Jangan lupa, kalau kunci jawaban tidak dimatikan, nanti teman-teman yang lain bisa nyontek teman yang sudah mengerjakan. Maka kunci jawabannya dimatikan. Berikutnya, atur acak soalnya di bawahnya. Tadi bawahnya lagi ada ini acak soal dan acak kunci jawab atau acak jawaban. Sudah diatur semua. Ini kalau ini berarti saya aktifkan ya. Acak soal acak kuncinya saya acak soal acak pilihan saya aktifkan. Berikutnya sudah semua selesai diatur. Nah, ini boleh dimainkan musiknya juga boleh. Ya, musiknya otomatis ini akan muncul. Lalu klik ini. Kalau sudah klik ini berarti soal sudah aktif. Sudah aktif. Nah, langkah berikutnya kita cek di Google Classroom kita. Ya, cek di Google Classroom kita. Kita masuk ke Google Classroom kita lihat kelas yang tadi kita tugasi. Nah, di sana akan munculnya pada tugas kelas. Masih belum bertopik. Jadi masih belum bertopik kan? Nah, langkah berikutnya kita edit. Kita edit. Di sini ada klik edit atau hapus edit, kita edit, klik edit, kemudian kita edit. Editnya ya tinggal memasukkan topik saja biar masuk ke mata pelajaran kita. Kita masukkan topiknya. Atau di sini mau kita edit perintahnya juga bisa. Kalau sudah kita ya tinggal ini kita beri topik lalu jadwalkan. Klik jadwalkan. Siap muncul pada saat yang kita rencanakan. Kalau sudah muncul, anak-anak mengerjakan, nilainya akan langsung muncul di sini. Jadi anak-anak tidak perlu mengisikan kode. Jadi tinggal klik gambar tadi, mengerjakan, lalu nilai ada di sini. Maka ya kita terbebas dari permintaan, Pak, nilainya kok belum dibagikan di Classroom, otomatis ada di sini. Begitu cerita singkat saya, pengalaman saya menggunakan Quizzes yang saya integrasikan ke Google Classroom. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau mengganggu aktivitas teman-teman. Terima kasih.